teman-teman, perkenalkan nama saya Sukmawati Leuli, NIM 2019-42025. Saya adalah mahasiswi Universitas Patimura Ambon Angkatan 2019, Program Studi Pendidikan Matematika. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas desain grafis dan presentasi. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Tetapi saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data yang berkelompok. Nah, dengan indikatornya yang pertama menjelaskan ukuran pemusatan data yang berupa min, median, dan modus data berkelompok. Dan indikator yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data yang berupa min, median, dan modus data berkelompok. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan data berkelompok. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data berkelompok. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data berkelompok. Jadi teman-teman, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu ukuran pemusatan data berkelompok yang berupa min, median, dan modus. Nah, apa itu ukuran pemusatan data? Jadi, ukuran pemusatan data adalah statistik ringkasan yang mewakili titik pusat atau nilai kritikal dari berbagai kumpulan data. Jadi, seperti yang sudah diketahui, ukuran pemusatan data terbagi menjadi 3, yaitu min, median, dan modus. Nah, langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu min. Min atau rata-rata hitung adalah nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data yang dibagi dengan banyaknya data. Nah, min atau rata-rata hitung ini disimbolkan dengan tanda X bar. Dengan rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma Fi Xi per sigma Fi, di mana Fi adalah frekuensi dan Xi adalah nilai tengah, di mana nilai tengah ini diperoleh dengan tepi atas dan tepi bawah dibagi dengan 2. Nah, teman-teman, perhatikan contoh soal berikut. Tentukanlah rataan dari data berkelompok umur di suatu wilayah berikut. Jadi, untuk menyelesaikan soal rataan atau mean, kita harus menambahkan 2 kolom, yaitu yang pertama, kolom Xi untuk nilai tengah dari interval kelas, dan yang kedua yaitu kolom Fi kali Xi. Pertama, kita harus mencari nilai Xi terlebih dahulu, yaitu nilai tengah. Nah, nilai tengah didapat dari interval kelas pertama, yaitu 5 ditambah dengan 6 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 5,5. Dan sampai seterusnya hingga interval kelas yang terakhir, yaitu 15 tambah 16 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 15,5. Nah, setelah mendapatkan tabel Xi, sekarang kita mencari tabel Fi kali Xi. Caranya gimana? Nah, caranya yaitu kita lihat pada tabel Fi dan Xi yang pertama, yaitu 5 kali 5,5 sama dengan 27,5. Hingga sampai seterusnya, hingga di bagian nilai Fi dan Xi yang terakhir, yaitu 1 kali 15,5 sama dengan 15,5. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil dari nilai Fi, Xi, dan hasil dari Xi, sekarang kita jumlahkan. Maka jumlah dari nilai Fi kali Xi yaitu 279 dan nilai dari Fi sendiri adalah 30. Ingat, rumus rataan atau mean yaitu X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Nah, tadi kan sudah diketahui tuh jumlah nilai dari sigma Fi Xi yaitu 279 dan jumlah dari nilai sigma Fi. Maka kita masukkan ke dalam rumus yaitu 279 per 30. Maka hasil dari mean atau rataan ini adalah 9,3. Selanjutnya median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah data setelah data diurutkan. Median ini disimbolkan dengan ME. Nah, dirumuskan dengan ME sama dengan TB kali 1/2 kali N kurang F besar per F kecil kali C, di mana TB adalah tepi bawah kelas median, di mana batas bawah kurang 0,5.
F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum median, F kecil adalah frekuensi, C adalah panjangnya kelas, dan N adalah jumlah frekuensi. Nah, teman-teman, perhatikan contoh berikut ini. Tentukanlah median dari data berkelompok umur di suatu wilayah berikut. Nah, teman-teman, untuk menyelesaikan soal median, kita harus menambahkan satu kolom, yaitu kolom frekuensi kumulatif atau F besar. Nah, cara memperoleh nilai frekuensi kumulatif sangatlah gampang. Jadi, kita lihat nilai frekuensi yang pertama yaitu 5. Nah, kita pindahkan ke kolom tabel frekuensi kumulatif dan untuk selanjutnya kita tinggal jumlahkan secara menyilang dalam artian seperti ini. Nilai frekuensi kumulatif yang pertama yaitu 5, kita tambahkan dengan nilai kedua dari frekuensi. Jadi 5 tambah 6 yaitu 11. Kita tulis di kolom frekuensi kumulatif yang sejajar dengan kolom kedua frekuensi, seterusnya hingga akhir. Jadi teman-teman ingat rumus median, yaitu ME sama dengan TB tambah 1/2 kali N kurang F besar per F kecil kali C. Ingat, TB adalah tepi bawah kelas median, N adalah jumlah frekuensi, F besar adalah frekuensi kumulatif yang kurang dari kelas bawah yang memuat median, F kecil adalah frekuensi kelas median, dan C adalah panjang kelas. Perhatikan, yang pertama kita harus cari letak kelas median terlebih dahulu, yaitu dengan rumus N/2 atau N bagi 2. Nah, N-nya tadi itu adalah 30, maka 30 dibagi dengan 2 sama dengan 15. Jadi, letak kelas mediannya yaitu terletak pada F besar yaitu frekuensi kumulatif yang memuat angka 15. Maka di sekitaran frekuensi kumulatif yaitu 16. Jadi 16 ini terletak pada kelas ketiga yaitu 9 sampai dengan 10. Setelah itu kita masuk ke rumusnya yaitu TB atau tepi bawah. Kita lihat tepi bawah tadi itu di mana? Ya, di kelas ketiga yaitu 9. Maka 9 kurang 0,5 sama dengan 8,5. N-nya tadi yaitu 30, F besarnya yaitu frekuensi kumulatif yang kurang dari kelas yang memuat mediannya itu 11, F kecil adalah 5, dan untuk nilai C panjang kelas kita hitung dari 5 sampai 6. Jadi 5, 6, maka C-nya adalah 2. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus teman-teman, yaitu ME sama dengan TB tambah 1/2 kali N kurang F besar per F kecil kali C sama dengan 8,5 tambah 1/2 kali 30 kurang 11 per 5 kali 2 sama dengan 8,5 tambah 1,6 sama dengan 10,1. Maka nilai dari median adalah 10,1. Nah, selanjutnya yaitu modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Modus ini disimbolkan dengan MO. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu MO sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 kali C, di mana TB adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Nah, sedangkan D2 adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Dan C adalah panjang kelas. Nah, teman-teman, perhatikan contoh yang berikut ini. Tentukanlah modus dari data berkelompok umur di suatu wilayah berikut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, langkah awalnya yaitu kita harus mencari letak kelas modusnya di mana. Caranya, kita tinggal lihat nilai frekuensi tertinggi, yaitu 7. Maka modusnya berada di kelas keempat, yaitu 11 sampai dengan 12. Selanjutnya, kita masukkan ke rumus umumnya, yaitu MO sama dengan TB tambah D1
per D1 tambah D2 kali C, di mana TB adalah tepi bawah kelas. Karena TB-nya berada di kelas keempat, maka 11 kurang 0,5 sama dengan 10,5. D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi, tadi kelas modusnya yaitu 7 dan kelas sebelumnya yaitu 5, maka 7 kurang 5 sama dengan 2. Dan D2 merupakan selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kita lihat kelas sesudahnya yaitu 6, maka 7 kurang 6 sama dengan 1, dan panjang kelasnya adalah 2. Maka tinggal kita masukkan ke rumus, yaitu MO sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 kali C, sama dengan MO sama dengan 10,5 tambah 2 per 2 tambah 1 kali 2 sama dengan 10,5 tambah 1,3 sama dengan 11,83. Jadi nilai modusnya adalah 11,83. Jadi teman-teman, sekian video pembahasan tentang materi yang saya bawakan hari ini, yaitu ukuran pemusatan data yang berupa min, median, dan modus data berkelompok ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa.